Assalamualaikum Buram. Gimana kabarnya Buram? Alhamdulillah, Waalaikumsalam, Mbak Nis. Monggo silakan duduk, Mbak Nis. Terima kasih. Kok tumben secara pribadi Iya, mau menghadap saya? begini Buram, sesuai dengan janji temu saya kemarin, saya minta kesediaannya Buram, mohon izin mengganggu waktunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mewawancarai Buram terkait dengan tugas saya di pendidikan program guru penggerak ini, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selama ini Buram ngapunten sudah berapa tahun Buram menjadi seorang kepala sekolah atau pemimpin institusi? Belajarnya ini hampir 2 tahun, Bu. Masya Allah, luar biasa. Tentunya dalam waktu selama 2 tahun ini banyak sekali Ibu Romla sudah menyelesaikan atau memecahkan masalah-masalah yang sifatnya dilematis ya Bu Rom ya. Iya. Baik, kita mulai saja Bu Rom, mohon izin. Untuk yang pertama ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, gitu ya. Kalau saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral itu sebenarnya dari sini, Bu Anis. Ketika saya berada di posisi tengah-tengah untuk mengambil keputusan, di mana kanan kiri saya itu antara masalah yang benar dan salah. Nah, itu saya identifikasi ketika ada benar dan salah, oh ini masuk dalam bujukan moral. Nah, ketika saya harus mengambil keputusan antara yang benar dengan benar, keduanya itu merupakan hal yang benar dengan yang benar, benar lawan benar. Nah, itu saya identifikasi sebagai dilema etika, Pak Anies. Itu yang saya identifikasi adalah permasalahannya dulu, itu benar melawan salah ataukah benar lawan benar, itu Bu Anis. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Rom. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti ini dilema etika ya, Pak Anis ya? Betul sekali, dilema etika. Untuk itu langkah pertama saya ketika menemui permasalahan dilema etika di lembaga saya, yang pertama itu saya selalu identifikasi masalah dulu, Bu Anis. Nah, apa sih sumber masalahnya? Kenapa kok identifikasi masalah ini penting? Supaya kita tidak terjebak dalam ini, mengagung-agungkan moral. Nah, itu. Sehingga kita tidak mengesampingkan etikanya itu. Nah, yang kedua, supaya kita tidak membesar-besarkan masalah. Kadang kita kan ada ya yang masalah kecil tetapi kita besar-besarkan, itu kita tidak terjebak di sana. Nah, cara saya mengidentifikasi masalah, yang kedua, siapa sih yang terlibat dalam masalah itu sebenarnya. Itu langkah saya yang saya anggap efektif. Nah, ketika saya sudah dapat ini 2 poin ini, yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua siapa saja yang terlibat, lalu saya akan menyusun rencana. Nah, apa sih rencana saya untuk menyelesaikan masalah ini? Saya tidak pernah tergesa-gesa untuk menyelesaikan masalah, Bu Anis, karena setiap permasalahan yang ada di lembaga itu ketika ada permasalahan langsung kita ambil keputusan. Saya rasa ketika kita marah itu juga tidak bijaksana, ya. Mengambil keputusan dalam keadaan marah itu tidak bijaksana. Jadi saya selalu ketika ada masalah saya beri waktu jeda dulu, saya identifikasi. Saya tidak pernah terburu-buru, saya pikir-pikir dulu, kalau boleh saya sharing ke teman-teman. Tentu saja tanpa harus mengumbar permasalahan di internal lembaga saya dalam batasan-batasan tertentu. Misalnya ada teman kepala sekolah yang punya permasalahan yang sama, kita bisa sharing tanpa harus mengumbar anak-anak kita. Itu Bu Anis. Yang ketiga, ketika kita mengambil keputusan, kita musyawarahkan bersama jalan atau solusi terbaik, sehingga kita temukan solusi terbaik secara bersama-sama, Bu Anis. Nah, ketika sudah ketemu solusinya, kita uji apakah keputusan yang kita ambil itu sudah mewakili nilai-nilai kebajikan. Kebijakan yang kita ambil itu apakah sudah memuat nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, apakah sudah
ini mewadahi seluruh keinginan dari dua masalah yang bertentangan tadi, dilema etikanya. Yang ketiga, apakah keputusan saya ini tidak melanggar aturan atau norma yang berlaku? Itu Bu Anis. Jadi selama ini Bu Rom dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus dilema etika itu, yang pertama jenengan melakukan identifikasi, kemudian juga melakukan rencana untuk mencari solusi dan dengan pikiran yang jernih ya, kemudian juga bermusyawarah. Nah, kemudian untuk selanjutnya Bu Rom, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu Romla lakukan selama ini? Nah, secara efektif itu tadi yang telah saya ceritakan ketika saya menghadapi dilema etika Bu Anis. Yang pertama adalah selalu saya identifikasi masalahnya, nilai-nilai mana yang saling bertentangan. Nah itu, sehingga kita tidak terjebak dalam yang saya sebutkan tadi di depan. Yang kedua, siapa saja sih yang terlibat dalam situasi ini? Itu Mbak Nis. Jadi secara tidak langsung Ibu Romla ini sudah melaksanakan 9 langkah pengujian dan penyelesaian masalah ya. Insya Allah. Ya, betul sekali. Kemudian ini Bu Rom, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kembali ke kebiasaan lembaga kami Bu Anis ya. Setiap ada permasalahan dilema etika, nah saya tidak pernah terburu-buru untuk menyelesaikannya. Mesti ada rentang waktu yang saya perlukan. Paling enggak saya butuh sekitar, ketika masalah itu memang urgent, saya masih butuh sekitar 3-4 hari. Yang kedua, efektif saya dalam mengambil keputusan, kami memiliki banyak-banyak guru yang bisa kita sharing untuk tanpa harus bersinggungan, bersikutan, tapi mereka bisa memposisikan diri dalam memberikan solusi. Nah itu, tidak ada ini rasa tidak senang itu ketika ada masalah itu, kok untungnya di sini itu begitu. Mereka bisa memposisikan diri secara netral ketika memberikan solusi-solusi terbaik. Nah, yang ketiga yang saya anggap efektif adalah kita dapat menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama dalam setiap permasalahan yang menyangkut pendidikan di lembaga ini, di SD Negeri 2 Wonorejo. Luar biasa sekali efektif ya Bu Rom ya. Jadi Bu Rom membutuhkan waktu untuk berpikir secara jernih, kemudian juga sharing dengan rekan-rekan guru, dan keputusan yang diambil adalah merupakan keputusan bersama. Insya Allah itu akan lebih efektif ya. Selanjutnya Bu Rom, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Rom dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya sih ini, ketika kita sudah mengambil keputusan, sudah menyatakan setuju, ternyata di belakang saya itu masih ada rasa tidak puas dengan keputusan yang kita ambil secara bersama-sama. Namanya juga manusiawi ya. Ketika mereka menyatakan diri tidak puas dan mungkin juga bisa berbicara di belakang saya, langkah yang saya lakukan adalah pendekatan secara personal Bu. Pelan-pelan aja kita berikan pengertian bahwa keputusan itu adalah mewakili kepentingan bersama dan yang terbaik, serta demi yaitu tadi kebajikan universal tadi, serta tidak melanggar aturan. Itu yang terpenting. Insya Allah kalau kita pendekatan secara personal, walaupun 1-2 hari, mungkin 1 bulan tidak menerima, masih menentang keputusan itu, tapi lama-lama beliau akan beradaptasi dengan kebijakan yang kita ambil. Itu Mbak Anis. Luar biasa sekali Bu Romla ini. Selanjutnya Bu Rom, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata kala atau timeline tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian juga bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Seperti yang saya sebutkan di awal ya, saya jawab pertanyaannya Bu Anis tadi yang awal, saya selalu menyelesaikan masalah itu harus ada jeda waktu Bu Anis. Saya tidak mau ketika memutuskan permasalahan, mengambil kebijakan itu secara terburu-buru. Mesti saya punya rentang waktu. Misalnya hari ini urgent,
ada permasalahan dilema etika, maka ya boleh kita identifikasi dulu selama 1-2 hari. Untuk selanjutnya kita jadwalkan untuk penyelesaian masalah, jalan terbaiknya seperti apa. Di antaranya ya jadwal sharing-sharing tadi. Iya. Ya Bu Rom, selanjutnya Bu Rom ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu Rom? Ya, sangat banyak yang membantu Bu Anis. Yang paling utama adalah rekan sejawat saya. Itu yang sangat luar biasa. Beliau-beliau adalah guru yang bisa saya ajak untuk berdiskusi, sharing tentang semua permasalahan dilema etika yang saya hadapi. Itu Bapak Ibu guru ini bisa memposisikan diri sebagai ini yang berada di tengah-tengah, posisi netral, sehingga memiliki ini solusi-solusi yang bisa menjadi pilihan alternatif dalam pengambilan keputusan, Pak Anis. Kadang-kadang gini, Pak Anis, ketika kita diskusi, itu tanpa sengaja kita menemukan, oh ternyata ini solusi yang kadang tidak terpikirkan oleh saya maupun tiba-tiba nemu. Nah, ini merupakan solusi terbaik. Itu kadang-kadang yang menjadi keuntungan dari ini cara kami menyelesaikan masalah. Apa ya istilahnya kalau ada solusi di opsi trilema ya, ada satu pilihan, ada pilihan lain, tapi kita mempunyai solusi yang lain di luar dua solusi tersebut. Di luar dugaan dari solusi itu ada opsi trilema itu, Bu Anis. Itu dari masukan teman-teman. Dan selanjutnya Bu Rom, mungkin ini insya Allah pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang tadi sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dalam atau pengalaman ketika menyelesaikan dengan pengambilan keputusan dilema etika ini? Yang pertama, pembelajaran saya selama menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika ya Mbak Nis ya, itu bahwa mengambil keputusan kebijakan itu tidak boleh terburu-buru, tidak serta-merta, karena ketika kita marah, maka keputusan yang kita ambil itu tidak bijaksana, Bu Anis. Yang kedua, kita harus percaya pada orang-orang di sekitar kita bahwa mereka dapat menemukan, dapat memberikan solusi, pilihan-pilihan alternatif penyelesaian masalah. Yang keempat, bolehlah kita sharing dengan rekan sesama kepala sekolah, dengan pengawas kita, dengan atasan kita, tetapi dalam batas-batas tertentu tanpa harus mengumbar aib dari yang bermasalah, yaitu guru kita. Yang keempat itu, walaupun kita ada 9 langkah, Bu Anis ya, ini saya sudah akan menerapkan ya. Walaupun ada 9 langkah pengambilan keputusan, tidak harus 9 langkah itu kita ambil semuanya, Bu Anis. Ada beberapa langkah yang memang kita pilih karena kita anggap efektif. Itu, Bu Anis. Kalau menurut saya sih, tidak harus mengambil kebijakan atau keputusan itu 9 langkah dipakai semuanya, tetapi kita bisa mengambil mana yang kita anggap efektif sesuai dengan situasi dan kondisi lembaga kita. Itu Pak Anis, dan tidak harus urut gitu. Itu Pak Anis yang terakhir. Luar biasa sekali, menyenangkan sekali berdialog dan berdiskusi dengan Ibu Romlah selaku pimpinan Lembaga SDN Dawonerjo ini. Terima kasih banyak Bu Rom, sukses selalu untuk Bu Rom, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kita melakukan wawancara. Sama-sama Bu Anis. Sukses mohon terus. Pamit undur diri Bu Rom. Terima kasih. Sukses guru penggeraknya Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Bu Anis. Gimana kabarnya hari ini Bu Nining? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Sehat sekali. Bu Anis bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf ini Bu Nining, di tengah-tengah kesibukannya Bu Nining di beberapa lembaga, sesuai dengan janji temu saya ingin sedikit mewawancarai Bu Nining terkait dengan tugas saya dalam program PGP, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Siap. Ya. Ibu Nining sudah berapa tahun ya Bu Nining ini dalam memimpin lembaga?
Kurang lebih 2 tahun Mbak Anis, Insya masih Allah, baru. ya. 2 tahun saya yakin karena di beberapa lembaga juga tentunya Ibu sudah banyak sekali menemui masalah-masalah dan juga menyelesaikan masalah yang sifatnya dilematis. Insya Allah. Oke. Ya. Baik, kita langsung saja ya Bu Nining. Untuk yang pertama ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Mbak Anis. Pertama, ketika saya menghadapi suatu kasus, saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu ya. Saya identifikasi terlebih dahulu siapa yang mengalami dilema. Kemudian saya akan mengidentifikasi apakah yang saya hadapi itu mempertentangkan dua nilai kebajikan ya, yang sama-sama benar, pilihan sama-sama benar. Kalau memang iya, berarti itu dilema etika. Tetapi kalau setelah saya identifikasi ternyata itu ditemukan benar melawan salah, berarti itu adalah rujukan moral. Biasanya referensinya itu Bu Anis, hukum Bu Anis ya. Ketika sesuatu melanggar hukum atau kasus tersebut melanggar hukum, sudah dipastikan itu adalah rujukan moral, seperti itu. Iya, terima kasih Bu Nining. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan ya, sama-sama mengandung. Baik, pertama saya akan terus terang Mbak Anis ya, kalau dalam hal ini saya tidak bisa kalau tidak tertulis. Jadi biasanya saya selalu menulis langkah-langkahnya, saya identifikasi terlebih dahulu dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tertentu. Jadi ada langkah-langkah tertentu dengan pertimbangan prinsip-prinsip tertentu seperti itu, Mbak Anis. Ya, jadi itu tadi masalah yang terkait dengan dilema etika ya, Bu Nining ya. Kemudian Bu Nining, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Nining lakukan selama ini? Baik. Biasanya yang sering saya lakukan ketika menghadapi seperti itu, Bu Anis ya, dilema seperti itu, pertama saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu kasus yang dihadapi tentang dua nilai yang saling bertentangan tadi itu. Siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kemudian mulai mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan kasus tersebut, kemudian mengidentifikasi apakah situasi tersebut melanggar hukum ataukah tidak ya. Kalau itu memang melanggar hukum, berarti saya langsung memutuskan untuk menolak Bu Anis ya. Jadi saya akan mengambil keputusan no wis, ditolak aja gitu ya. Tetapi ketika ternyata itu memang benar-benar pilihan benar melawan benar, suatu nilai kebajikan yang dipertentangkan di situ, saya akan melanjutkan dengan uji biasanya Bu Anis ya. Meskipun uji itu beberapa saja sih yang saya uji, jadi yang basic-basic atau yang urgent-urgent saja. Misalnya apakah melanggar kode etik atau tidak, serta memprediksikan risiko yang akan ditanggung nantinya. Apakah tindakan ini mengandung hal-hal yang membuat saya nanti merasa dicurigai atau tidak gitu. Apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang saya yakini. Apakah jika situasi tersebut viral misalnya ya, saya akan merasa malu atau tidak nyaman atau tidak gitu loh. Jika saya merasa malu, itu artinya saya berarti menghadapi situasi di mana dua hal yang bertentangan tersebut adalah antara benar dan salah gitu. Jadi kembali saya uji lagi setelah saya yakin, oh ini benar melawan benar sih dugaan awalnya. Ketika diuji ternyata menemukan, loh enggak sih benar salah. Nah itu ketika saya mendapati benar salah ya saya hentikan. Ketika oh benar ternyata benar-benar saya lanjutkan lagi, seperti itu Bu Anis. Luar biasa sekali ya, jadi Bu Nining sudah melakukan langkah-langkah identifikasi siapa yang terlibat dan juga melakukan uji, dan ini sesuai sekali dengan 9 langkah penyelesaian masalah dan pengujian masalah ya Bu Nining. Sebetulnya setelah saya uji tadi itu ada terusannya lagi Bu Anis ya. Iya. Kalau boleh saya ceritakan lanjutan ya. Ya, setelah melakukan uji-uji tersebut, biasanya saya kalau belum menemukan ya Bu Anis ya, belum menemukan suatu solusi, saya akan mengingat-ingat ya ketika saya
dulu ketika menjadi guru atau ketika saya bertemu dengan seseorang yang kebetulan itu menjadi idola saya misalnya ya, saya akan sowan kepada beliau. Atau bisa juga saya mengingat aja, cukup mengingat ketika kepala sekolah saya dulu yang merupakan idola saya itu menghadapi kasus semacam ini, beliau akan mengambil keputusan seperti apa ya. Kalau memang saya belum bisa, saya akan sowan ke beliau ketika saya menghadapi ini, Pak, saya akan konsultasi entah itu kepada pengawas atau mungkin kepala sekolah panutan saya, seperti itu. Itu langkah berikutnya. Kemudian kembali menjalankan atau meyakinkan diri yang jelas itu Bu Anis. Setelah berkonsultasi sana sini, akhirnya saya akan meyakinkan diri sesuai nggak ya dengan prinsip saya, dengan kebajikan yang saya anut, misalnya dengan saya itu menganut nilai kebajikan, kejujuran, misalnya yang disiplin, yang loyalitas dan sebagainya. Apakah ini benar atau tidak keputusan yang saya ambil? Saya uji kembali dengan diri saya, seperti itu Bu Anis. Ya, dan sekali luar biasa sekali Bu Nining ini sudah melakukan uji panutan juga ya. Mungkin terakhir setelah pengambilan keputusan kita juga bisa merefleksi juga ya. Nanti kalau ada kasus yang sama bisa dijadikan referensi. Ketika saya berkonsultasi dengan panutan saya, idola saya misalnya ya, atau saya sudah menemukan oh ternyata idola saya akan mengambil keputusan semacam ini ketika ada masalah ini, saya sudah berreferensi ya. Keyakinan saya juga sudah yakin, tetapi saya akan menajamkan kembali keyakinan saya Bu Anis. Saya akan kembali menanyakan pada diri saya prinsip apa yang saya anut nanti kira-kira. Apakah keputusan yang saya ambil ini nanti berdasarkan individu lawan kelompok, paradigma mana yang akan saya ambil? Apakah rasa keadilan lawan kasihan, ataukah kebenaran melawan kesetiaan, ataukah jangka pendek melawan jangka panjang? Salah satu dari paradigma itu harus ada dalam keputusan saya Bu Anis, sehingga saya yakin keputusan saya sudah benar ini gitu. Nah setelah itu Bu Anis, ketika saya kadang-kadang menelaah kembali, itu kadang-kadang ya Bu Anis ya, kadang-kadang kita tuh menemukan suatu solusi ya, suatu solusi yang di luar dari ini saya, dari pemikiran prediksi awal gitu loh ya. Nah, kadang-kadang itu menemukan itu ketika saya kembali menelaah, ketika saya kembali menanyakan diri saya, itu tiba-tiba muncul suatu keputusan atau solusi yang tidak terduga sebelumnya, seperti itu. Nah, biasanya solusi yang tidak terduga itu malah yang sering terpakai begitu. Nah, yang terakhir saya itu tadi menentukan keputusan yang jelas itu. Setelah menentukan keputusan, ya tidak lupa saya refleksi, Mbak Anis. Itu langkah-langkah yang biasa saya ambil, Mbak Anis. Insya Allah luar biasa sekali ya Bu Nining. Bahkan kita sering menemukan opsi terbaik di antara dua pilihan, ternyata di luar pilihan tersebut opsi trilema ini sudah masuk di sini. Selanjutnya Bu Nining, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Nining anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya, selama ini tetap berdiskusi dengan pihak-pihak terkait itu efektif, Bu Anis. Kemudian mengujinya dengan langkah-langkah yang saya sampaikan tadi itu. Tidak lupa merefleksi jelasnya ya. Seperti itu. Ya, luar biasa. Selanjutnya Bu Nining, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya. Tantangannya itu kalau dilema etika itu jelas bimbang Bu Anis ya. Bimbang karena memang dihadapkan pada situasi yang sama-sama benar. Kemudian merasa tidak tega dengan pihak-pihak yang terlibat yang dirugikan dari hasil keputusan yang saya buat tadi itu. Kemudian ya banyaknya pertimbangan-pertimbangan yang lain yang intinya itu lebih pada main perasaan lah ya, seperti itu. Iya, apalagi kita ini wanita ya Bu Nining. Wanita dan orang ketimuran ya, dari ketimuran ya. Iya. Selanjutnya, apakah Ibu Nining memiliki sebuah jadwal atau tata cara atau timeline dalam menyelesaikan masalah tersebut? Apakah ketika ada masalah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Nining jalankan?
Panjang ya Bu Anis ya. Iya. Jadwal mungkin ya. Iya ya, jadwal ya intinya ya. Itu tergantung dari berat tidaknya masalah ya Bu Anis ya. Ketika masalah tersebut ringan ya, mungkin tidak terlalu banyak melibatkan berbagai pihak, simple, dan itu kira-kira dapat terselesaikan saat itu juga, langsung kami selesaikan dengan diskusi biasanya Bu Anis ya. Itu kalau suatu masalah yang ringan dan tidak berisiko panjang ya, atau tidak banyak pihak yang terkait di dalamnya. Tetapi kalau memang kasusnya itu berat, melibatkan banyak pihak, risikonya terlalu berat, itu saya biasanya ada jadwal. Ada jadwal, saya menulis dulu Bu Anis langkah-langkah saya apa, menulis dulu, kemudian saya harus bekerja sama atau dengan pihak-pihak terkait yang mana saja itu saya tulis kayak semacam apa ya, ya tadilah langkah-langkah seperti itu. Pihak-pihak terkait itu fungsinya adalah saya harus menggali fakta kan Bu Anis ya, karena ini kasusnya mungkin berat, saya harus menggali fakta-fakta yang ada dari berbagai sumber Bu Anis. Jadi tidak hanya satu sumber begitu, jadi harus dengan berbagai sumber sehingga nanti saya mempunyai banyak referensi atau banyak fakta yang saya dapatkan. Keputusan yang diambil nanti akan semakin objektif begitu. Itu tujuannya. Gitu. Ya, luar biasa sekali Bu Nining. Pertanyaan lanjutan Bu Nining, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Nining dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor apa yang membantu dan adakah yang seseorang ya? Ya, baik sekali. Biasanya begini Bu Anis, kalau seseorang ini berarti kan menyangkut orang ya, subjek ya. Itu orang-orang yang menjadi atasan saya, misalnya pengawas, bisa untuk apa namanya berkonsultasi begitu. Kemudian kalau dalam satu sekolah biasanya guru-guru senior Bu Anis. Apalagi kalau kepala sekolah itu kadang-kadang kan mungkin baru masuk dalam komunitas sekolah itu ya. Kalau guru-guru seniornya mungkin lebih lama berada di sekolah tersebut, sehingga tahu betul bagaimana sih budaya atau kondisi atau suasana iklimnya sekolah itu kan beliau-beliau yang lebih tahu. Jadi biasanya pengawas, kemudian guru-guru senior, bisa juga kepala sekolah yang lalu ya, yang terdahulu seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang membantu itu bisa ini Bu Anis, tergantung keterbukaan ya Bu Anis ya. Jadi keterbukaan dari berbagai pihak, kemudian visi yang sama dari berbagai pihak untuk mendapatkan solusi terbaik. Kita punya visi yang sama enggak sih? Kalau misalnya kita diskusi tapi mereka visinya berbeda dengan saya, otomatis nggak ketemu jalan keluarnya begitu Bu Anis. Iya, betul sekali Bu Nining. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Bu Nining. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu Nining petik dari pengalaman Ibu Nining mengambil keputusan dilema etika ini? Terima kasih Bu Anis. Begini, pembelajaran saya ambil sebenarnya banyak sekali ya. Bahwa penyelesaian kasus dilema etika itu memang tidak mudah Bu Anis. Karena apa? Karena keputusan diambil melibatkan masalah benar melawan benar. Dipastikan keputusan yang diambil nanti pasti akan mendapat respon yang tidak baik. Misalnya kehilangan respek atau simpati dari orang lain. Karena ini benar melawan benar Bu Anis ya. Nah, oleh karena itu kita ini sebagai pengambil keputusan harus siap mental dan mempunyai langkah-langkah yang benar. Jika perlu tertulis sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga kita tuh yakin benar keputusan kita ini. Seandainya ada pertanyaan, ada pertentangan, kita mempunyai dasar. Kenapa kok mengambil keputusan itu? Seperti itu. Kemudian jangan mengambil keputusan tanpa melalui pertimbangan dan langkah-langkah yang jelas, karena hanya akan menghasilkan keputusan yang kurang kuat. Karena kita tidak mempunyai dasar akhirnya kan ya. Kemudian laksanakan langkah-langkah atau prosedur pengambilan keputusannya dengan baik. Dan terkadang di tengah kita melakukan langkah-langkah keputusan tadi kan akan muncul penyelesaian yang tidak terduga, yang di luar pemikiran kita. Oleh karena itu kalau bisa
prosedur itu kita laksanakan. Karena efeknya apa? Kemungkinan di tengah kita melaksanakan prosedur itu akan muncul suatu solusi yang tidak terduga tadi itu. Terus lagi ini Bu Anis, bagaimanapun kesulitan dari pengambilan keputusan yang kita hadapi, itu harus tetap berdasarkan pada 3. Kalau saya ya Bu Anis ya. 1 harus berpihak pada murid. Yang kedua harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal Bu Anis. Kemudian keputusan yang diambil itu harus bertanggung jawab. Seperti itu. Masya Allah, itu kira-kira. Luar biasa sekali, hebat ya. Saya ini sampai istilahnya tempat sharing apabila nanti ini juga akan menjadi pengalaman dan juga bekal untuk saya ke depannya nanti. Apa yang sudah Ibu Nining sampaikan tadi sudah luar biasa sekali, mencakup 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah pengujian dan penyelesaian masalah, dan juga harus bertanggung jawab, kemudian berpihak pada murid, mengandung nilai kebajikan. Luar biasa sekali Bu Nining. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, kesempatannya, telah bersedia saya wawancarai selama kurang lebih 15 menit. Mudah-mudahan Bu Nining sukses selalu, amin, sehat selalu amin. Dalam memimpin beberapa lembaga yang luar biasa banyaknya ini. Sama-sama. Terima kasih Bu Nining. Mudah-mudahan juga Bu Anis sukses. Amin. Segera menyandang calon guru penggerak. Tidak lagi calon guru penggerak, tapi calonnya hilang. Ya, Gitu ya. terima kasih sekaligus saya mohon izin Bu Nining. Terima Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.